Salam saudaraku terkasih, kembali dengan saya Pendeta Muda Lestan Iman Zebua MTH akan memberkati saudara melalui channel ini dengan topik firman Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Katakan amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, renungan firman Tuhan ini saya ambil dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Saudara nanti bisa membaca sendiri. Tapi renungan ini berbicara tentang bagaimana Yesus membangkitkan seorang Lazarus. Saudara ini kasih Tuhan, kisah firman Tuhan ini berbicara tentang satu keluarga yang ada di Betania, di mana keluarga ini terdiri dari 3 orang, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Keluarga ini saudara dikasih Tuhan adalah keluarga yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan firman Tuhan menerangkan kepada kita bahwa Maria pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur, saudara dikasih Tuhan, dan menyekanya dengan rambutnya. Sehingga saudara dikasih Tuhan, keluarga ini adalah keluarga yang begitu dekat dengan Tuhan. Nah, tiba suatu ketika saudara dikasih Tuhan, mereka sedang dalam persoalan yang begitu genting, di mana saudara dikasih Tuhan, saudara yang mereka kasih yang bernama Lazarus sedang mengalami sakit. Dan ketika hal itu terjadi, mereka mengabari kepada Yesus bahwa dia yang kau kasihi Tuhan sedang mengalami sakit. Dan apa yang terjadi? Ketika Yesus mendengar pernyataan itu, dia tidak langsung datang ke Betania di rumah Maria, saudara, dan Lazarus untuk menyembuhkan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dia memilih dan dia sengaja untuk tinggal tetap selama 2 hari di mana dia berada. Saudara dikasihi Tuhan, karena dia punya tujuan yang lain untuk memberi pertolongan kepada keluarga Marta. Saudara dikasihi Tuhan, dalam mengiring Yesus, sering sekali kita diperhadapkan dalam situasi, kondisi, keadaan yang mungkin bagi kita mustahil untuk diselesaikan. Atau mungkin saudara pernah atau sering mendengar perkataan orang berkata begini, rasanya makin dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, suka memberi, makin melayani, kok persoalan makin banyak ya. Tapi saya mau berkata kepada saudara bahwa dekat dengan Yesus, kita memang tidak ada garansi lepas dari semua persoalan. Dan sama halnya juga saudara, kalau kita juga tidak dekat dengan Tuhan, persoalan juga pasti datang. Persoalan pasti ada. Tapi yang membedakan saudara bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, maka ketika persoalan datang, Tuhan memampukan, menguatkan kita untuk terlepas dari segala persoalan itu. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kadang seolah-olah Tuhan membiarkan, seolah-olah Tuhan cuek ketika kita menggumuli sesuatu hal kepadanya. Mungkin kita begitu lama menyampaikan doa kepada Tuhan untuk sesuatu hal, namun jawaban tidak kunjung Tuhan kasih. Saudara dikasihi Tuhan, mungkin engkau sedang berdoa untuk pekerjaan hari-hari ini, berbulan-bulan, mungkin sampai bertahun engkau belum mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Tapi seperti tidak ada tanda-tanda untuk Tuhan jawab. Atau mungkin saudara yang sudah berkeluarga hari ini, engkau diperhadapkan dalam satu keadaan di mana engkau belum dikaruniai seorang anak. 1, 2 tahun, 3 tahun engkau sudah membentuk maligai keluarga, namun tidak ada jawaban doa, tidak ada berkat Tuhan dalam keluarga. Sehingga saudara dikasihi Tuhan, tidak hanya sedikit anak-anak Tuhan kecewa, bahkan sudah bosan lagi untuk tidak lagi mendoakan hal yang sama. Tapi apa yang saya katakan kepada saudara hari ini, jika saudara termasuk orang yang seperti itu, saudara dikasihi Tuhan, engkau sudah bosan, engkau sudah menyerah, engkau tidak lagi mendoakan hal yang sama karena jawaban doa tidak kunjung-kunjung datang. Saudara, saya mau berkata hari ini, ambil kembali doa itu. Ambil kembali doa itu dan kembali doakan. Sebab kenapa saudara, Tuhan sedang mengerjakan mukjizat yang besar bagi saudara, sehingga engkau melihat campur tangan Tuhan terjadi bagimu. Saudara dikasihi Tuhan, kembali kepada kisah seorang Lazarus. Ketika Yesus sampai di Betania, di mana Lazarus meninggal, saudara dikasihi Tuhan, Maria dan Marta berkata kepada Yesus bahwa memang sudah terlambat. Karena kenapa saudara, sudah 4 hari yang lalu Lazarus sudah dikuburkan. Ya, secara logika saudara, sudah ada namanya keterlambatan. Sudah terlambat. Yesus terlambat untuk datang ke sana. Tapi bagi manusia bisa terlambat, tapi bagi Yesus tidak ada kata terlambat. Katakan amin. Ya, bagi Yesus tidak ada kata terlambat, saudara. Dia sengaja menunda waktu untuk datang menyembuhkan seorang Lazarus, saudara dikasih Tuhan, karena dia punya agenda lain, dia punya cara lain
untuk memberi pertolongan kepada keluarga Maria. Nah saudara dikasihi Tuhan, apa yang mau kita renungkan dalam renungan firman Tuhan hari ini? Kenapa sepertinya pertanyaannya adalah saudara, kenapa dalam mengiring Tuhan, kenapa dalam perjalanan kita sering sekali seperti pertolongan Tuhan itu terlambat? Padahal sebenarnya tidak. Kenapa saudara dikasihi Tuhan? Hal pertama dikatakan firman Tuhan kepada kita hari ini bahwa pertolongan Tuhan itu seperti terlambat adanya karena apa? Dikatakan ayat keempat saudara dikasihi Tuhan, ini sangat menarik sekali. Dikatakan di sana bahwa ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Saudara dikasihi Tuhan, jika persoalan datang menghimpit saudara, itu bukan karena Tuhan tidak suka dengan saudara, tapi dikatakan firman Tuhan bahwa persoalan itu datang supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat persoalan itu. Ya saudara dikasihi Tuhan, ketika Maria menghadapi persoalan itu, adik yang mereka kasihi Lazarus meninggal dan dikuburkan, saudara dikasihi Tuhan, mereka berkata sudah terlambat. Namun apa dikatakan firman Tuhan? Penyakit itu tidak akan pernah mendatangkan kematian, tetapi mendatangkan kemuliaan Tuhan. Jadi ingat saudara dikasihi Tuhan, kalau hari ini Tuhan izinkan engkau sedang mengalami persoalan yang begitu genting, persoalan yang begitu berat, percayalah bahwa lewat persoalan itu Tuhan menyatakan kuasanya supaya dia dimuliakan atas persoalan itu. Terbukti saudara dikasihi Tuhan, bahwa ketika Yesus hadir di sana, seorang Lazarus yang sudah dikuburkan selama 4 hari, Tuhan bangkitkan kembali. Dan jelas dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, bahwa penyakit itu tidak mendatangkan kematian, tapi penyakit itu mendatangkan kemuliaan Tuhan. Nah saudara dikasihi Tuhan, kalau hari ini engkau menghadapi persoalan tantangan dalam hidup, percayalah bahwa itu Tuhan izinkan terjadi supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat persoalan itu, supaya kau mempermuliakan Tuhan lewat persoalan itu. Bagaimana bisa kau mempermuliakan Tuhan ketika Tuhan bekerja memberi jalan keluar dalam persoalan itu, saudara dikasihi Tuhan? Nah saudara dikasihi Tuhan, saya mau berkata bahwa cara Tuhan bekerja berbeda dengan cara kita. Oleh karena saudara dikasihi Tuhan, kita harus benar-benar berserah kepada Tuhan. Nah hal yang kedua yang kita renungkan hari ini adalah bahwa pertolongan Tuhan seperti datang terlambat. Karena apa? Supaya kita belajar percaya. Dikatakan ayat ke-15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Sudah garis bawahi, supaya kamu dapat belajar percaya. Percaya kepada Tuhan itu bukan perasaan, tapi percaya itu adalah dengan satu komitmen, dengan kesungguhan kita kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan engkau mengalami persoalan dalam hidup hari ini, doa-doa yang sedang kau naikkan tidak kunjung ada jawaban doa. Supaya apa saudara? Supaya kita belajar percaya sepenuhnya dengan rencana Tuhan. Saya mau berkata saudara, terkadang bahkan sering sekali kesulitan Tuhan gunakan supaya kita mengalami kuasa dan kehebatan Tuhan lewat persoalan itu. Nah saudara dikasihi Tuhan, kita akan menonton sejenak satu cuplikan video yang memberikan satu penekanan kepada kita bahwa Tuhan bekerja dengan caranya, bukan dengan cara kita. Dan ingat, pertolongan itu tidak akan pernah terlambat. Tuhan memberi pertolongan dengan caranya yang berbeda, dan Tuhan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat, tapi tidak juga terlalu cepat. Tepat pada waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Silakan saudara yang dikasihi Tuhan, tonton video ini sejenak, dan saya percaya bahwa saudara diberkati lewat video ini.
Nah, saudaraku, dari cuplikan video tadi mengajarkan kita orang-orang percaya hari ini bahwa terkadang Tuhan izinkan kesulitan ada bukan membuat kita mundur dalam mengiring Tuhan, tapi terkadang kesulitan itu Tuhan gunakan supaya kita boleh melihat pekerjaan Tuhan yang hebat terjadi dalam hidup kita. Oleh karena saudara dikasihi Tuhan, kalau hari ini engkau sedang bergumul akan sesuatu hal, jangan berhenti untuk berdoa kepada Tuhan sampai Dia menjawab dengan caranya yang hebat. Saudara dikasihi Tuhan, mungkin banyak orang yang menertawakan saudara, mungkin banyak orang yang risih dengan saudara karena terus berdoa hal yang sama, tapi engkau tidak pernah mendapatkan jawaban doa. Jangan berhenti berdoa, karena Tuhan sedang mengerjakan hal yang hebat buat saudara hari ini. Bagi yang belum punya anak, bagi yang belum punya pekerjaan, atau bagi yang belum punya jodoh hari ini, terus doakan. Kalau engkau sudah bosan untuk berdoa, engkau sudah melupakan doa itu, engkau sudah melupakan dalam pikiranmu, engkau sudah melupakan dalam hatimu, saudara, saya berkata sekali lagi, ambil kembali doa itu dan taruhkan dalam hatimu, taruhkan dalam pikiranmu, dan terus ucapkan kepada Tuhan. Karena Tuhan akan mengerjakannya dengan cara yang berbeda. Demikian firman Tuhan kepada kita hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara dan tetap kuat di dalam Tuhan. Percayalah, kalau hari ini kau sedang mengalami persoalan, Tuhan akan memberi pertolongan, bukan dengan cara kita, tapi dengan caranya yang ajaib. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.